Tapi yang pasti, sekarang dia lagi merebut hatinya Vika. Dan setelah itu, saya yakin dia pasti akan nyakitin Vika. Dari mana lo tahu semua itu, Nak? Tadi malam saya nggak sengaja dengar omongannya Nola sama emak. Lo ngapain malam-malam ke rumahnya Nola? Kamu kayaknya nggak percaya ya sama saya, Yan? Bukannya gitu, Nak. Cuma gue ngerasa kayaknya lo nyembunyiin sesuatu aja dari gue. Mendingan sekarang lo ceritain semuanya ke gue. Atau lo nggak usah cerita apa-apa ke gue. Sebenarnya orang yang marahin saya dan yang ngambil uang kamu itu bukan pembantunya Nola. Dia ibunya Nola. Ibunya? Sebenarnya saya nggak boleh cerita tentang ini sama siapapun. Janji ya, kamu jangan cerita sama siapa-siapa, ya. Ibu itu namanya Ibu Wita. Dia ibunya Nola. Dia ngangkat dan dia ngebesarin saya semenjak orang tua saya meninggal. Saya udah nganggap dia seperti ibu saya sendiri. Dia baik sekali, ya. Enggak, Nak. Bu Wita itu sama sekali nggak nganggap lo kayak anak. Dia cuma sengaja manfaatin lo. Menjadikan lo sebagai pembantu gratis. Budaknya dia. Lo cuma diperalat aja sama dia. Sekarang lo bilang sama gue, apa tujuannya Nola ngedeketin Vika? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Nola punya rencana jahat. Saya minta kamu jangan cerita ini sama siapa-siapa ya. Kalau Nola tahu, Nola bakalan marah banget sama saya. Karena dia nggak mau satu orang pun di sekolah ini tahu tentang hal ini. Iya, kita lihat aja nanti. Sekarang gue masuk ke kelas dulu ya. Makasih ya, Nak. Dah. Oh ibu, apaan sih lo taksir? Apaan sih lo? Dengar ya, jangan pernah lo berpikir lo bisa ngedeketin Vika. Karena gue nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Ingatlah, gue tahu siapa lo sebenarnya. Gue bisa aja ngasih tahu Vika siapa lo sebenarnya. Lo pikir lo bisa ngalangin gue, hah? Kita lihat aja nanti.
Fik, Rian nyariin lo tuh. Kayaknya dia mau ngomong sesuatu sama lo. Waktu lo masuk ke dalam, dia nunggu di luar. Biarin aja lah. Fik, gue harap hubungan lo sama Rian gak jadi renggang cuma gara-gara gue. Lo tahu kan gimana bencinya Rian sama gue? Udah Lala, nggak usah dipikirin soal itu. Lagian Rian harusnya berterima kasih sama lo karena lo udah ngebantuin dia, bukan yang ngebenci lo. Gue ngelakuin ini semua bukan buat Rian, tapi buat lo, Fik. Lo inget kan pertama kali kita ketemu? Gue gak suka ngeliat lo. Tapi lama-lama gue ngerasa ada sesuatu di diri lo yang bikin perasaan gue berubah. Gue ngerasa lo seperti saudara yang gak pernah gue milikin. Gue gak bisa nunjukin perasaan gue karena gue benci jadi orang yang sentimental. Sampai akhirnya gue tahu anak-anak menyakitin teman spesial lo. Karena gue tahu lo suka sama Rian kan? Nola, Rian itu bukan teman spesial gue. Kalau gue sama Rian itu kelihatan deket, itu karena dia suka ikut campur urusan gue. Dia sih emang selalu begitu. Lo tahu kenapa Andi benci banget sama Rian? Karena Rian jatuh cinta sama adiknya Andi. Tapi lama-lama sifat Rian jadi posesif. Ya kalau menurut gue sih wajar Rian posesif. Karena Rian emang terlalu sayang sama adiknya Andi. Tapi adiknya Andi nggak tahan sama sifatnya Rian. Akhirnya adiknya Andi harus keluar dari sekolah. Tapi Rian tetap suka sama adiknya Andi. Sampai-sampai kemanapun adiknya Andi pergi, Rian selalu ngikutin. Lama-kelamaan, cewek itu jadi ketakutan. Sampai akhirnya dia jadi gila. Bener-bener kasihan. Tapi sampai saat ini, Rian ngerasa kalau itu semua bukan salahnya. Kasihan ya Rian. Nola, lo masih bisa bilang kasihan sama Rian. Gimana pun juga dia itu salah. Iya, itu kan cerita yang gue dapat dari Andi. Mungkin Rian punya cerita lain. Sekarang gue jadi ngerti kenapa selama ini Andi benci banget sama Rian. Vika, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang harus gue omongin ke lo. Mulai sekarang mendingan kamu nggak usah deket-deketin aku lagi deh. Rian, dengar ya, kalau gue udah pengen sesuatu, gue pasti bisa dapetin apapun itu. Jangan terlalu yakin. Karena gue akan pastiin, kali ini lo gak akan bisa ngedapetin apa yang lo mau. Emangnya lo tahu apa yang gue mau saat ini? Nggak tahu kan? Makanya jangan sok tahu deh. Karena gue itu jauh lebih canggih dari lo. Sebelum lo sadar akan apa tujuan gue, bisa jadi malah lo yang justru ngewujudin apa yang gue mau. Gue yakin banget ada hal besar yang disembunyiin sama Nola. Sesuatu yang gak bisa gue lihat sekarang. Dan sesuatu ini pasti sangat berharga. Sampai-sampai Nola berani mengambil resiko untuk berbalik musuhin Andi. Cuma demi belain Vika. Gue harus temuin alasannya. Gue harus tahu apa yang sebenarnya diincar sama Nola. Sebelum semuanya terlambat. Dasar mulut ember, pengaduan lo. Gagal juga nih anaknya. Kenapa sih lu bener-bener? Ada apa sih lu teriak-teriak? Malu sama tetangga? Ini nih Ma, nih anak nih ngomong sesuatu sama orang nih. Saya
nggak ngomong apa-apa. Lo kalau bukan ngomong, gue gampar ya. Lu tuh kenapa sih marah-marah mulu? Sebenarnya ada masalah apa? Hah? Siapa tuh si Rian? Oh, tuh anak yang suka naik sepeda butut itu ya? Tuh si Rian nih, Mak. Sekarang jadi selalu ikut campur urusan Nola. Udah gitu, Mak, dia curiga banget tuh sama Nola. Kalau bukan si Nina nih, siapa lagi yang ngadu sama si Rian? Ngadu? Kalau si Nina bisa ngadu sama orang, berarti dia ngedengerin sama apa yang kita omongin. Lalu, terus Ini mulai sekarang nih, Mak. Emak kudu ngawasin dia, Mak. Biar dia kagak cerita lagi sama orang-orang. iya. Ajar. Lu mau kemana lagi? Baru aja pulang sekolah. Aduh, Emak. Nola entu mau ngurusin urusan Nola yang belum kelar. Udah deh. Lihat. Ini Pak, buat Bapak. Terima kasih, Han. Bukan main. Hari ini memang saya mujur banget. Dapat duit terus. Emangnya apa sih yang istimewa dengan si Vika itu? Kok hari ini juga selain kamu udah ada orang yang cari tahu soal dia? Emangnya siapa lagi Pak yang nyari tahu soal Vika? Si Nola. Dia juga ngasih duit ke Bapak buat dapetin data yang sama. Oh. Cari siapa, Dek? Apa ini rumahnya Vika, Pak? Non Pikanya lagi keluar. Kemana ya, Pak? Maaf, saya nggak bisa bilang Non Pika ada di mana. Ini penting banget, Pak. Saya ini temennya Vika, teman sekelasnya Vika. Hari ini kita dapat tugas kelompok, Pak. Dan tugasnya susah banget. Jadi tugas ini harus didiskusiin dulu. Makanya saya harus ketemu Vika sekarang. Lama-kelamaan, cewek itu jadi ketakutan. Sampai akhirnya dia jadi gila. Vik, Apaan sih? Ngapain kamu kesini? tenang aja, Vik. Gue kesini cuma mau ngasih tahu lo sesuatu yang penting banget untuk lo ketahuin. Nggak ada yang perlu diomongin. Lagian, kalau kamu mau ngomongin sesuatu, kenapa nggak di sekolahan aja? Gak bisa, Vik. Gue gak bisa ngomongin ini di sekolah. Kamu takut kan rahasia kamu terbongkar? Rahasia. Rahasia apaan? Pasti Nola kan yang udah ngeracunin pikiran lo. Dari mana kamu bisa tahu kalau Nola yang bilang ke aku? Pasti karena emang Nola tahu sesuatu kan? Makanya kamu ngotot suruh aku jauhin Nola. Karena kamu takut. Takut rahasia kamu terbongkar, dan kamu takut aku tahu kamu yang sebenarnya kayak apa. Gitu kan? Gue benar-benar gak ngerti, Vik. Lo ngomong apaan sih? Kamu gak usah sok polos. Pokoknya sekarang aku minta, kamu gak usah pura-pura baik lagi sama aku. Kamu gak usah deh deket-deketin aku. Kalau itu emang mau lo, terserah lo, Vik. Yang penting gue udah nyoba untuk peringatin lo ya. Jadi kalau nanti ada apa-apa, lo tanggung sendiri akibatnya. Ini kertas-kertas buat apaan sih? Mak kagak ngerti, banyak bener. Ini tuh, Mak, ya, kumpulan data-data soal target masa depan kita. Maksud lo? Emak nih ya, ibarat kata komputer, emak tuh mesti di-upgrade biar kagak tell me. Jadi begini, Mak. Tadi Nola minta data-datanya si Vika ke penjaga sekolah. Nah, biar Nola dapat informasi lengkap tentang si Vika, Nola langsung pergi deh ke warnet.
Nola ketik nama bokap kandungnya si Vika sama nama wali muridnya si Vika. Yang ternyata yang keluar itu malah nama kakeknya si Vika. Nah, gak lama kemudian dari situ langsung keluar deh data-data mengenai si Vika dan keluarganya. Yang hasilnya entu yang ada di tangan emak sekarang. Gimana? Emak udah ngerti kan? Ih, gimana sih lo? Otak emak ini udah jongkok karena emak kagak sekolah. Lu ngomong pakai bahasanya yang gampang aja deh, jangan ribet kayak begitu. Susah banget sih lo. Jadi kesimpulannya apaan? Kesimpulannya, kakeknya si Vika entu kaya raya. Perusahaannya aja di mana-mana. Tapi bokap sama nyokapnya si Vika entu udah meninggal. Jadi gini, Mak. Pas si Vika masih kecil, rumah kakeknya entu dirampok sama dibakar. Nah, gara-gara kejadian entu, si Vika terpisah sama dua saudaranya. Kakaknya yang perempuan, ame adenya yang laki-laki. Nah, sampai sekarang ini ya, si Vika entu sama kakeknya itu masih nyari tuh dua orang saudaranya entu. Sekarang, Mak udah ngerti dong. Oh. Mak kepanasan. Jadi kayaknya kagak nempel no di otak emak. Bentar ya. Wah, ini nih baru adem nih. Omongan lu nempel di otak emak. Nah. Aduh, Mak, matiin dong lagi pasangannya, Mak. Aduh, jangan sampai data pada perterbangan, Mak. Ya, panasan biarin aja deh. Lu pegangin deh. Anak-anak ini kan sama dengan foto yang kemarin. Dan kakek ini saya juga pernah ketemu. Nina, sekarang lu ke warung beli telur seperempat. Emak mau masak telur dadar buat Nola. Cepet. Iya, Mak. Ternyata ini berita tentang hilangnya keluarga Vika. Kakeknya Vika yang kaya raya akan melakukan apapun untuk menemukan kedua cucunya. Yang sekarang tak ada di mana. Kasihan Vika. Ya ampun, astagfirullah. Sekarang saya tahu kenapa Nola begitu tertarik sama Vika. Sampai-sampai ngumpulin semua berita ini. Sekarang saya tahu. Nola pasti mau ngaku-ngaku jadi kakak perempuannya Vika yang selama ini hilang. Astagfirullah. Vika. Nola. Kek, kenalin. Ini Nola, teman Vika. Saya Nola, Kek. Kakek tahu nggak? Nola itu baik banget sama Vika. Dia sering banget kayak ngelindungin Vika. Abis kalau ngeliat Vika, rasanya saya seperti punya adik gitu, Kek. Saya sayang banget sama Vika. Dan saya nggak mau sesuatu terjadi sama Vika. Kalau gitu kita masuk ya, Kek. Udah, Kakek. Yuk. Mari, Kek. Masa ya kemarin Rian ngejar-ngejar gue sampai ke sport center. Terus dia bilang apa? Dia sih nggak sempet bilang apa-apa. Soalnya gue udah males ngedenger apapun dari dia. Kayaknya dia jatuh cinta banget deh sama lo. Buktinya dia sampai ngejar-ngejar gitu. Ih, nggak banget deh. Gue udah bener-bener ilfeel semenjak lo cerita siapa Rian sebenarnya. Jangan gitu dong, Fik. Menurut gue, pengalaman itu bisa bikin orang tambah dewasa. Dan kayaknya sekarang dia udah mulai berubah deh. Lo lihat sendiri kan, gimana dia nahan biar gak kepancing sama ulahnya Andi. Kayaknya lo harus ngasihin kesempatan deh. Tuhan aja maha pengampun. Masa kita sebagai umatnya gak mau maafin kesalahan orang lain sih? Nola, lo tuh baik banget ya. Padahal Rian itu kan udah ngejelek-jelekin lo ke gue. Tapi masih aja gitu lo ngebelain dia sekarang.
Hai, Nina. Kamu telat, anak-anak yang lain udah pada masuk. Biarin aja, gue males ikut upacara. Paling isinya cuma nasihat dari kepala sekolah. Bosen kan gue, jadi mendingan kalau upacara udah selesai, baru gue nyelinap masuk. Lo mikirin apaan sih, Nin? Kamu belum peringatin Vika ya? Udah deh, nggak usah nyebut-nyebut nama Vika lagi. Karena gue udah muak sama Vika. Dia tuh benar-benar orang yang paling belagu. Jadi mendingan lo lupain aja. Kenapa? Dia nggak mau dengerin kamu. Sumpah, gue udah ngelakuin seperti apa yang lo omongin. Gue udah nyoba. Tapi nyatanya nggak ada hasil apa-apa. Vika tetep nggak nganggep gue, dia nggak mau dengerin gue. Karena gue juga nggak tahu apa sebenarnya yang Nola incer. Jadi gue sendiri nggak punya bukti, Nin. Apaan nih, Nin? Dari situ kamu bisa tahu kalau Nola cuma ingin berpura-pura jadi kakak perempuannya Vika yang hilang. Cuma demi harta, Yan. Sebenarnya ada apa sih, Nin? Kalau lo pengen banget nolongin si Vika. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak mau Vika kenapa-napa. Saya juga nggak mau Nola ngejahatin Vika. Karena saya tahu Nola bisa aja berbuat kejam sama siapapun. Kamu gak usah sok polos. Pokoknya sekarang aku minta, kamu gak usah pura-pura baik lagi sama aku. Kamu gak usah deh deket-deketin aku. Tolong, Yan. Saya mohon kamu mau jagain Vika dari Nola. Gue rasa semuanya nggak akan ada gunanya. Karena Vika sendiri udah minta supaya gue nggak ngedeketin dia lagi. Dan lo juga lebih baik nggak usah ikut campur lagi urusannya dia. Vika, keluarkan buku tugas kamu. Tunjukkan PR kamu sama ibu. Maaf, Bu. Buku PR saya ketinggalan. Tapi bener, Bu. Semalam udah saya kerjain semuanya PR dari Ibu. Alah, alasan kuno. Lupa. Masih muda kok sudah pikun. Pelupa. Jangan-jangan kamu masuk sekolah sini juga nggak mandi karena lupa. Diam. Bu, ini kayaknya buku Vika. Mungkin tadi dia lupa naruh di sini, Bu. Kalau ini PR-nya Pika, lalu PR kamu mana? Maaf, Bu. Tadi malam ibu saya sakit, jadi saya repot mengurusi dia. Jadi saya nggak sempet bikin PR, Bu. Apa kamu nggak sadar? Kalau ibu di sini ngajar matematika bukan ngajar bahasa Indonesia. Jadi kamu nggak usah deh sok kreatif bikin karangan indah segala. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini dan kamu ibu hukum berdiri di dekat yang bendera. Sekarang ini juga. Ayo cepat keluar. Kenapa kamu ngorbanin diri kamu? Please ya, Vic. Jangan dibahas lagi. Itu kan cuma masalah kecil. Nggak usah digede-gedein ya. Nggak bisa kayak gitu. Kamu harus ngomong. Kalau kamu nggak mau jawab, aku nggak tenang.
aku pasti mikirin ini terus. Vika, aku nggak tahan kalau ngeliat kamu susah dan sedih. Kamu juga nggak perlu ngerasa nggak enak sama aku gara-gara kejadian tadi. Lagian, tadi aku emang lagi nggak mood untuk belajar kok. Kamu tunggu di sini ya. Aku mau ke kantin beliin kamu minum. Kayaknya kamu haus banget deh. Ya? Thanks ya. Iya. Hebat, hebat. Mau apa sih lo kesini, ha? Gue udah denger semua bullshit yang lo bilang ke Vika. Dan sekarang, gue akan membungkam mulut lo untuk selama-lamanya. Ini. Gue udah tahu rencana lo. Ambil itu buat lo. Gue masih punya banyak kopiannya. Brengsek, si Rian bisa ngancurin rencana kita, Mak. Tadi dia bilang kalau dia tuh tahu semuanya. Kata lu, dia kagak tahu apa-apaan. Tadinya Nola pikir juga kayak gitu, tapi ternyata tadi dia punya kopian berita yang Nola print di warnet. Hah? Kok bisa? Jangan-jangan si Nina yang ngebocorin. Nggak, Mak. Nggak mungkin. Si Nina mana berani. Kalau Nina sampai berani, cari mampus tuh anak. Yang lebih mungkin lagi adalah si Rian ngikutin Nola ke warnet. Terus dia minta penjaga warnet untuk ngeprint 2. Yang satu dia simpen. Dari awal dia emang udah curiga sama Nola. Nggak heran sekarang dia jadi kayak gini. Kutu kupret juga tuh anak. Kita harus balas ngerjain dia. Ntar ya. Lu pakai ini. Ntar lu taburin bedak ini ke badannya si Rian. Apaan tuh, Mak? Ini ramuan tapi bentuknya kayak bedak. No, lihat no. Emak dapetin ini dari dukun. Dijamin mujarab hasilnya. Dulu aja nih almarhum babe lu waktu selingkuh. Emak taburin bedak ini ke ceweknya. Langsung kelojotan. Nah, sejak itu almarhum babe lu kagak berani selingkuh lagi sama perempuan gila itu. Takut dia kena ramuan ini. Nih. Dahsyat juga, Mak. Andi! Ngapain deh? Gue harus ngomong sama lo. Apaan sih, Nol? Ternyata lo masih mau ngomong juga sama gue ya? Gue pikir lo bakal ngelupain gue. Terutama semenjak lo berteman sama anak baru itu. Ada apa sih, Nol? Lo udah mulai punya masalah sama Vika. Anak-anak di sekolah ini pernah nanya ke gue. Mereka bingung. Kenapa lo bisa berteman sama anak baru itu? Gue harus ngomong sama lo. Ini bukan urusan mereka. Dan ini juga bukan urusan lo. Karena gue punya alasan sendiri kenapa gue ngelakuin itu semua. Terus sekarang, urusan sama gue apa? Ini soal Rian. Ini buat lo. Gue tahu lo masih penasaran sama Rian. Dan gue juga tahu lo benci banget sama tuh anak. Terus sekarang, gue mesti ngapain? Gimana pun caranya, lo harus bisa naburin bedak itu ke tubuhnya Rian. Setelah itu, akan terlihat reaksinya. Dan gue jamin, kali ini lo akan menang. Lo akan menang telak atas Rian. Gue tinggal tunggu. Berapa lama lagi tuh Ramon akan bereaksi? Kenapa jadi gatel gini sih badan gue? Aw, gila nih ramuan. Hitungannya nggak sampai 10 detik. Udah bereaksi nih. Mampus lu. Guys, semua. Dasar Nora.
Bisanya cari perhatian aja. Lawan kepala sekolah tau rasa lo. Ada apa lagi ini? Rian! Cepat kamu masuk ke ruangan saya sekarang juga. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapian. Ayo cepat! Maunya kamu apa sih? Tindakan kamu yang barusan telah membuat kegaduhan di sekolah ini. Bapak sudah memperingatkan, jangan kamu membuat ulah di sekolah ini. Sekarang pakai baju kamu itu. tapi Pak, Cepat pakai! Bapak kenapa Pak? Gatel juga. Badan Bapak gatal. Kok jadi gatal ya? Aduh. Ya, Bapak mengerti sekarang. Kamu pasti sudah dikerjain. Sekarang kamu pergi ke UKS. Sebelum penyakit kamu itu merambat kemana-mana. Ayo cepat, cepat! Iya Pak. Loh, emangnya lo nggak tahu, Nin? Tadi Rian terpaksa dibawa ke rumah sakit. Tadinya sih dia nggak apa-apa, cuma gatel-gatel aja. Dan dia juga sempat pingsan loh, Nin, di sekolah. Kepala sekolah juga ikut tertular gitu deh sama Rian. Kamu tahu Rian dirawat di rumah sakit mana? Suster, saya mau ketemu sama Rian, pasien yang dirawat di kamar ini. Ini kamar VVIP, Dek. Kami mendapat permintaan dari keluarga pasien untuk membatasi tamu, kecuali tamu yang mempunyai kartu jenguk khusus. Maaf, kalau begitu, Adi tidak bisa menjenguk dia. Permisi. Ya Allah, berilah kesembuhan pada Rian, ya Allah. Hanya dialah teman saya yang begitu baik dan sangat perhatian sama saya. Hanya kepadamu lah kami berlindung dari segala mara bahaya, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah. Bapak gembira karena Mas Rian akhirnya sadar juga. Mas Rian tahu, sudah berhari-hari Mas Rian dirawat di rumah sakit ini. Bapak betul-betul khawatir, Mas. Biarkan dia pergi, Mas. Kasihan. Ia mungkin lelah. Tapi kan dia sudah lega karena Mas Rian sudah sadar
Setiap hari dia menitipkan bakso pada Bapak. Dia berharap kalau Mas Rian sudah sembuh, Mas Rian mau makan baksonya. Anak itu baik sekali ya, Mas. Memang cuma dia, Pak. Satu-satunya sahabat saya. Kasihan. Tapi kenapa kamu ngasih ini ke saya? Karena lo udah berdoa untuk kesembuhan gue. Sampai akhirnya sekarang gue bisa masuk sekolah lagi kayak biasa. Saya sama sekali nggak pernah nyangka saya akan dapat hadiah seperti ini. Seumur hidup saya nggak pernah dikasih hadiah sama siapapun. Sekarang gue tambah yakin kalau lo benar-benar orang yang sangat baik. Lo memberikan perhatian kepada siapapun dengan tulus. Dan cuma sedikit orang yang berhati mulia seperti lo, Nin. Tidur enak banget, nyenyak banget tau gak sih? Kamu bisa tiduran kayak gitu? Aku nggak bisa. Gue janji, mulai sekarang, gue akan ngikutin semua keinginan lo. Termasuk kekhawatiran lo tentang Vika. Gue akan ngasih tahu Vika. Dan itu semua gue lakuin karena lo, Nin. Cuma buat lo. Kasihan. Makasih. Happy birthday, Nola. Thank you ya. Thanks ya, gue pikir kalian pada nggak peduli sama gue. Kirain pada nggak tahu kapan gue ulang tahun. Ya kita inget lah, soalnya sebagai sahabat, lo tuh sahabat paling istimewa, Nol. Gue tunggu traktirannya ya. Jadi, hari ini kamu ulang tahun? Kok nggak ngasih tahu sih? Buat apa, Fik? Buat apa? Nola, aku ini kan sahabat kamu. Harusnya aku itu orang pertama yang kamu kasih tahu kalau hari ini ulang tahun kamu. Ya, siapa tahu aja aku bisa nyiapin acara khusus di hari bahagia kamu, ya kan? Terus kita bisa ngerayain bareng deh. Gue seneng banget lo perhatian sama gue, Fik. Cuman masalahnya, buat gue, hari ulang tahun itu nggak spesial. Buat gue, hari ulang tahun itu sama aja kayak hari biasa, Fik. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Cuman lo yang tahu hal ini, Fik. Dalam hidup gue selalu ngerasa hampa. Kayaknya ada sesuatu dari diri gue yang hilang. Gue selalu ngerasa kesepian, Fik. Kalau udah kayak gini, paling-paling gue pergi ke suatu tempat. Kalau udah di tempat itu, baru deh gue ngerasa seneng lagi. Lo mau, Fik, nganter gue ke tempat itu? Emangnya lo mau pergi kemana? Fik, biarin aja. Tapi Nol, Vika, jangan sampai kejadian tadi ngerusak kebahagiaan di hari ulang tahun gue. Buat gue yang terpenting adalah berbagi kebahagiaan dengan orang yang membutuhkan.
Dompetnya juga kosong lagi. Nah, itu mereka. Itu dia malingnya. Ayo kejar. Nih, buat lo. Apa-apaan nih? Itu dia malingnya. Ayo kejar. Ayo. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim.